Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Hikayah dengan nomor NIM 2308010122 dari jurusan Farmasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak menggunakan Zoom dan tidak tanya jawab dengan teman saya. Namun di sini teman saya mengirimkan skrip pertanyaan yang akan dijawab oleh saya. Dikarenakan hari-hari kemarin terhalang liburan dan saat ini kos saya dengan kos teman saya berjauhan. Jadi teman saya mengirimkan skrip berupa pertanyaan yang akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya yaitu, sebutkan dan jelaskan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Yang pertama, anatomi sistem pencernaan, yang terdiri dari organ saluran pencernaan yaitu ada 6. Pertama mulut, kedua tekak, ketiga kerongkongan, keempat perut, kelima usus halus, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu usus besar. Yang pertama mulut, makanan masuk ke saluran pencernaan melalui mulut atau rongga mulut, suatu rongga yang dilapisi selaput lendir. Yang kedua tekak, dari mulut makanan masuk ke posterior menuju orofaring dan laryngofaring, di mana orofaring terletak di posterior rongga mulut, sedangkan laryngofaring akan berlanjut dengan esofagus di bawahnya. Keduanya merupakan jalur umum untuk makanan, cairan, dan udara. Yang ketiga, kerongkongan. Makanan akan berjalan dari faring melalui diafragma ke lambung. Yang keempat, perut. Lokasi perut berbentuk C berada di sisi kiri rongga perut, hampir tersembunyi oleh hati dan diafragma. Fungsi perut itu sendiri yaitu lambung bertindak sebagai tangki penyimpanan, sementara untuk makanan serta tempat pemecahan makanan. Yang kelima, usus halus. Lokasinya yaitu usus kecil adalah tabung berotot yang memanjang dari sphincter pylorus ke usus besar. Ukurannya yaitu ini adalah bagian terpanjang dari saluran pencernaan dengan panjang rata-rata 2,5 sampai 7 meter atau 8 sampai 20 kaki pada orang yang hidup. Yang keenam atau yang terakhir yaitu usus besar. Usus besar berdiameter jauh lebih besar dibandingkan usus halus, tetapi panjangnya lebih pendek. Ukuran panjangnya sekitar 1,5 meter atau 5 kaki, memanjang dari katup ileosekal hingga anus. Fungsi utamanya adalah mengeringkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna dengan cara menyerap air dan membuang sisa-sisa tersebut dari tubuh sebagai feses. Subdivisi ini membingkai usus kecil di 3 sisi dan memiliki subdivisi berikut: sekum, usus buntu, usus besar, rektum, dan saluran anus. Yang kedua, aksesori organ pencernaan, yaitu ada 5. Yang pertama gigi, yang kedua kelenjar ludah, ketiga pankreas, keempat hati, dan kelima empedu. Yang pertama gigi. Peran gigi dalam pengolahan makanan masih memerlukan sedikit pengenalan. Kita mengunyah dengan membuka dan menutup rahang dan menggerakkannya dari satu sisi ke sisi lain sambil terus menggunakan lidah untuk memindahkan makanan di antara gigi kita. Fungsi gigi merobek dan menggiling makanan, memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Yang kedua, kelenjar ludah. Tiga pasang kelenjar ludah mengeluarkan sekretnya ke dalam mulut. Yang pertama, kelenjar parotis. Kelenjar parotis besar terletak di anterior telinga dan mengeluarkan sekretnya ke dalam mulut. Yang kedua, kelenjar submandibular dan sublingual. Kelenjar submandibular dan sublingual mengosongkan sekretnya ke dasar mulut melalui saluran kecil. Yang ketiga, air liur. Produk kelenjar ludah, air liur merupakan campuran lendir dan cairan serosa. Yang keempat, amilase air liur. Bagian serosa bening mengandung enzim amilase ludah dalam jus kaya bikarbonat yang memulai proses pencernaan pati di mulut. Yang ketiga, pankreas. Hanya pankreas yang menghasilkan enzim yang memecah semua kategori makanan yang dapat dicerna. Yang keempat, hati. Lokasinya terletak di bawah diafragma, lebih ke sisi kanan tubuh, terletak di atas dan hampir menutupi seluruh perut. Fungsi pencernaan hati adalah menghasilkan empedu. Empedu adalah larutan encer berwarna kuning hingga hijau yang mengandung garam empedu.
Pigmen empedu, kolesterol, fosfolipid, dan berbagai elektrolit. Yang kelima, kantong empedu. Saat berada di kantong empedu, empedu dipekatkan dengan pembuangan air. Lokasi kandung empedu adalah kantung kecil berwarna hijau berdinding tipis yang terletak di fosa dangkal di permukaan inferior hati. Berikutnya yaitu fisiologi sistem pencernaan. Secara khusus, sistem pencernaan mengambil makanan atau menelannya, memecahnya secara fisik dan kimia menjadi molekul nutrisi atau mencernanya, dan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah, kemudian membuang sisa-sisa yang tidak dapat dicerna dari tubuh atau buang udara besar. Aktivitas yang terjadi di mulut, faring, dan kerongkongan. Aktivitas yang terjadi di mulut, faring, dan esofagus adalah konsumsi makanan, pemecahan makanan, dan penggerak makanan. Penelanan dan penguraian makanan setelah makanan dimasukkan ke dalam mulut, pencernaan mekanis dan kimiawi dimulai. Kerusakan fisik pertama, makanan secara fisik dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dengan cara dikunyah. Kerusakan kimia, kemudian saat makanan dicampur dengan air liur, amilase air liur memulai pencernaan kimiawi pati, memecahnya menjadi maltosa. Penggerak makanan, menelan dan peristaltik. Agar makanan dapat dikirim ke mulut, makanan tersebut harus ditelan terlebih dahulu. Pintu masuk mulut, begitu makanan mencapai ujung distal esofagus, ia menekan sfinkter kardioesofagus menyebabkan sfinkter kardioesofagus terbuka, dan makanan masuk ke lambung. Aktivitas perut. Aktivitas lambung melibatkan pemecahan makanan dan penggerak makanan. Perincian makanan. Penglihatan, penciuman, dan rasa makanan merangsang refleks sistem saraf parasimpatis yang meningkatkan sekresi cairan lambung oleh kelenjar lambung. Penggerak makanan. Peristaltik bertanggung jawab atas pergerakan makanan, tempat pencernaan, hingga usus. Gerak peristaltik. Setelah makanan tercampur dengan baik, gerakan peristaltik dimulai di bagian atas lambung, dan kontraksi semakin kuat saat makanan mendekati katup pilorus. Aktivitas usus kecil. Aktivitas usus halus adalah pemecahan dan penyerapan makanan serta penggerak makanan. Penguraian dan penyerapan makanan. Makanan yang mencapai usus halus hanya dicerna sebagian. Pencernaan makanan yang mencapai usus kecil hanya dicerna sebagian. Pencernaan karbohidrat dan protein telah dimulai, namun hampir tidak ada lemak yang dicerna hingga saat ini. Penggerak makanan. Peristaltik adalah alat utama untuk mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Gerak peristaltik. Efek akhirnya adalah makanan dipindahkan melalui usus kecil dengan cara yang sama, seperti pasta gigi dikeluarkan dari tabungnya. Aktivitas usus besar. Aktivitas usus besar adalah pemecahan makanan dan penyerapan serta pembuangan udara besar. Penguraian dan penyerapan makanan. Apa yang akhirnya dikirim ke besar mengandung sedikit nutrisi, namun residu tersebut masih memiliki waktu 12 hingga 24 jam lebih dari usus untuk dihabiskan di sana. Metabolisme bakteri residen yang hidup di lumennya metabolisme beberapa nutrisi yang tersisa, melepaskan gas atau metana dan hidrogen sulfida yang berkontribusi terhadap bau tinja. Penggerak residu dan buang air besar. Ketika terdapat residu, usus besar menjadi bergerak, namun kontraksinya lamban atau berumur pendek. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.